Eh, kalau pagi sebelum jam 8.40 saudara ada kuliah ya? Sebelum ini ada kuliah kan? Mempertemukan Kofifa Indar Parawansa. Ya, teman-teman sebelum kuliah ini, etika ini ada kuliah sebelumnya. Saya nggak ada. Tetapi secara umum ada kuliah ya, teman-teman ya. Nggak tahu juga ya. Oke, kita mulai soal lanjutan dari perkuliahan minggu kemarin. Kita pada minggu kemarin bicara soal minggu kemarin soal apa ya kita kuliah ya? Minggu kemarin. Kuliah soal apa kita minggu kemarin? Kita minggu kemarin soal tanggung jawab profesi ya, betul ya? Ya, minggu kemarin soal tanggung jawab profesi. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Udah buka slide ini? Ketemu slide-nya? Pak. Slide-nya ketemu? Udah bisa dilihat? Nah. Slide ini sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah? Bapak. Sudah. Oh. Oke. Jadi kalau pertama kita sebenarnya hari ini ingin membicarakan soal kode etik profesi hukum. Tapi sebelum sampai pada apa pengertian kode etik profesi hukum, apa fungsinya, bagaimana sistematikanya, isinya seperti apa, saya merasa perlu lebih dahulu teman-teman memahami sebenarnya apa nilai dasar filosofis dari sebuah profesi itu. Nilai dasar filosofisnya apa gitu. Oke, kita mulai yang pertama ya. Jadi kalau sebuah profesi itu yang pertama nilai dasarnya adalah nilai dasar filosofis yang pertama adalah namanya kesucian atau kemuliaan. Ya, jadi profesi itu disebut officium nobile, profesi yang mulia. Karena apa? Satu, karena dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selalu di dalam pembukaan atau mukadimah kode etik profesi masing-masing profesi, baik hakim, jaksa, advokat, PPAT, notaris, gitu, kepolisian, selalu di dalam kadima itu bicara soal bicara soal dasar ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi itu merupakan salah satu nilai dasar filosofis berupa yang disebut sebagai kemuliaan atau kesucian adalah berdasar religius atau berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua adalah di situ atas dasar apa yang disebut sebagai kejujuran. Jadi profesi itu bukan pekerjaan biasa, bukan vokasi, tapi lebih kepada suatu kegiatan yang dasarnya agama. Yang kedua adalah nilai kejujuran atau honesty kejujuran. Yang ketiga adalah apa yang disebut bebas. Jadi namanya seorang profesional itu bebas untuk bekerja secara profesional berdasarkan standar profesi, berdasarkan kode etik, berdasarkan sumpah profesi, peraturan perundangan, dan kode etik. Dia tidak boleh diintervensi sebagai pegawai, sebagai buruh, sebagai anak buah, tidak. Dia pada posisi yang independen ya. Jadi saya umpama jadi konsultan di beberapa perusahaan gitu, ya saya sebagai orang luar yang atas dasar kuasa, atas dasar perjanjian kerjasama, bekerja profesional, saya bukan anak buahnya perusahaan itu. Saya adalah independen, bebas bekerja untuk dimintain pendapat atau nasihat hukum atau pendapat hukum atau audit hukum sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai seorang profesional. Bukan seorang pegawai gitu ya, bukan seorang anak buah gitu. Bukan hubungan atas bawah, tapi hubungan kemitraan. Nilai kesucian yang lain adalah apa yang disebut adil. Jadi selalu seperti
advokat, memperjuangkan keadilan. Selalu begitu, memperjuangkan hak-hak kliennya secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Notaris juga begitu, bahwa dia di dalam memformulasi kehendak para pihak itu, ya prinsipnya harus seimbang, harus ada proporsionalitas. Tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak karena mereka yang bayar gitu. Kemarin ada klien konsultasi karena dia lagi bertengkar dengan adiknya begitu dalam suatu rumah tangga. Jadi ada kakak adik bertengkar tapi hidup bersama di keluarga besar. Ya kemudian gara-gara katanya sih nyimpen masakan panas di kulkas, ya berantem lah antara adik dan kakak. Dilaporin ke polisi. Terus kemudian orang tua dari adik tadi itu akhirnya si adik melapor ke polisi, tapi orang tuanya bilang, kamu saya kasih tanah seluas sekian di sini, saya kasih uang 1,98. Nanti perkaranya aku cabut, tapi kamu nggak dapat warisan. Tapi berkali-kali notaris mengatakan, Mas, wis kok pikir nota, Mas wis kok pertimbangkan matang-matang, Pak. Kalau Anda memang setuju, para pihak setuju, nggak ada paksaan, ya saya buatkan aktenya. Tapi kalau Anda belum kalau Anda belum clear, Anda belum merasa dipandang ini sesuatu yang pas menurut Anda, ya ini nggak saya lanjutkan. Jadi notaris juga harus berada pada kedudukan yang proporsional, ya, yang adil gitu, yang seimbang gitu. Termasuk apalagi pengadilan. Pengadilan itu, ya tugas hakim itu adalah mengadili itu kata kerja, memberikan keadilan. Impartiality, jadi tidak berpihak tapi berada pada pihak kebenaran dan keadilan. Terakhir, nilai kesakralan atau kesucian itu adalah yang bijaksana, oleh itu adil dan bijaksana. Wise, adil dan bijaksana. Jadi bukan injaksana injaksini, tapi dia impartiality, kemudian dia selalu bijaksana melihat persoalan. Bijaksana melihat persoalan. Begini, hari begini tiba-tiba pemerintah kalau masyarakat tidak mau divaksin pakai pasal pidana gitu, undang-undang kekarantina kesehatan, tindak pidana kaitannya dengan tidak mau melaksanakan tindakan tindakan kekarantina kesehatan, salah satunya adalah vaksin. Terus ini dikenakan penyakit menular gitu. Tindak pidana kaitannya dengan wabah penyakit menular. Jadi karena tidak mentaati perintah aparat penegak hukum dikenakan pidana. Ya hari begini harus tahu bahwa ini dalam kondisi pandemi COVID gitu. Jadi jangan kemudian seolah-olah menunjukkan hubungan yang antara rakyat dengan pemerintahnya tidak dalam hubungan yang bagus, tapi hubungan seolah-olah hubungan antara gimana tuh penjajah dengan orang-orang jajahannya gitu. Hukum pidana yang dikedepankan, padahal yang penting adalah sosialisasi menjelaskan soal efikasi pemujarapan dari masing-masing vaksin, termasuk kehalalannya, termasuk soal resiko bagaimana kalau terjadi dampak-dampak atau efek samping. Itu jauh lebih penting dari kemudian sebentar pidana. Ini yang saya sebut menurut saya tidak bijaksana. Nah, kita sebagai seorang profesional harus memiliki 5 nilai yang disebut kesucian atau kemuliaan. Nilai-nilai keagamaan yang harus dipegang teguh, nilai kejujuran, kebebasan atau independensi, nilai-nilai adil atau keseimbangan atau proporsionalitas, dan apa yang disebut sebagai bijaksana. Nilai dasar yang kedua dari profesi itu adalah solidaritas. Solidaritas itu biasanya gandengannya dengan soliditas. Solider itu setia kawan. Ya. Solidaritas atau solidar itu setia kawan. Maka sesama anggota profesi itu harus memiliki rasa solidaritas. Apa saja rasa solidaritas itu? Yang pertama adalah terbuka. Jadi sesama anggota profesi itu tidak boleh merebut klien gitu, baik advokat, kemudian notaris, PPAT, ya mereka harus terbuka satu sama lain.
Jadi tidak boleh kemudian saling berebut klien gitu, harus terbuka, harus transparan gitu. Berikutnya adalah yang disebut sebagai pengabdian. Jadi kalau profesi itu salah satu kata kuncinya kemarin kan disebut profesi mulia kalau ada altruisme, pengabdian untuk orang banyak. Jadi profesi itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ya mungkin agak gampang contohnya profesi dokter, perawat gitu. Sama juga sebenarnya ketika bicara guru itu bukan untuk dirinya, itu untuk orang lain. Termasuk advokat, hakim, jaksa, polisi sebenarnya bekerja untuk orang lain. Apalagi kemarin kalau polisi itu kan janji setianya itu kehormatanku adalah berkorban demi nusa, bangsa, dan negara. Kebenaran dan keadilan. Kan begitu bunyinya kemarin. Karena ini profesi. Jadi altruisme, pengabdian untuk orang banyak. Untuk masyarakat umum, bangsa, dan negara. Yang ketiga, solidaritas itu ada yang namanya jiwa korps. Esprit de corps. Selalu kalau ada di dalam kode etik itu begini, kalau ada advokat yang kemudian kena masalah gitu, tersangkut perkara gitu, maka teman-teman advokat itu baik diminta atau tidak diminta menawarkan diri untuk kemudian ikut mendampingi sebagai solidaritas. Ada notaris yang kemudian dilaporin pidana itu, maka anggota asosiasi atau perhimpunan notaris Indonesia support ini terhadap salah satu seorang yang disangka di dalam melakukan pidana. Dan melakukan upaya-upaya untuk kemudian hire lawyer untuk melakukan pendampingan. Kemarin juga ada kasus yang seorang pengacara di Surabaya karena diduga melakukan tindak pidana pemalsuan apa gitu, sudah DPO sekian tahun, pas kemarin sidang di PN, kemudian dalam rangka dicari itu kemudian ditangkap oleh kejaksaan gitu. Dilakukan eksekusi karena sebenarnya putusan pemalsuannya itu sudah berkekuatan hukum tetap, harusnya dia menjalankan pidana itu, tapi karena dia tidak hadir di kejaksaan, ya dia dicari sebagai DPO daftar pencarian orang, dia sidang di pengadilan negeri di Sanggong. Jadi keluar dari sidang kemudian ya kemudian disanggong oleh intel kejaksaan untuk kemudian lebih lanjut dilakukan eksekusi. Teman-teman advokat kemudian asosiasi itu merapatkan barisan untuk bagaimana ikut mendampingi atau mensikapi bagaimana kaitannya kasus seorang advokat yang kemudian dieksekusi dalam kasus ini. Bahkan dalam kasus ini, dalam kasus kaitannya advokat yang diduga pemalsuan yang kemudian dilaporkan pidana atau teman-teman bilang dikriminalisasi itu, saya dengan sukacita membuatkan pendapat hukum untuk 2 orang tadi itu. Pada awal kasusnya ini dilaporkan ke Polda, sampai kejaksaan, sampai pengadilan, saya secara khusus tidak dibayar itu membuatkan pendapat hukum untuk kepentingan teman sejahat advokat. Ini bagian dari esprit de corps, jiwa korsa. Jadi jangan bilang gini, wah ada urusan itu, ini bukan urusan kita. Ya enggak boleh kalau kita ini berada dalam satu organisasi profesi, sebagai anggota profesi ada masalah, ya kita harus menunjukkan esprit de corps, itu jiwa korsa untuk membangun solidaritas. Gitu. Karena itu bisa terjadi, hari ini terjadi pada A, mungkin besok pada B, mungkin juga pada C, ya lusa bisa terjadi pada siapa saja termasuk kita. Maka kita harus memiliki yang disebut sebagai jiwa korps. Itu bagian dari solidaritas. Yang keempat adalah kolegial. Jadi oleh karena itu dalam banyak dalam banyak profesi itu adanya kolektif kolegial. Kita kemudian membentuk firma hukum, gitu kan? Itu bekerja secara bersama-sama. Terus kan juga muncul apa yang disebut Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Jaksa Indonesia, IKJ, ada Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI itu ada Kongres Advokat Indonesia, Perhimpunan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris umpama. Itu adalah nanti bekerja kerjasama gitu, kerjasama satu sama lain, saling membantu gitu, menjadi bagian dari yang disebut solidaritas sesama anggota profesi, bisa bekerja tolong menolong, kerjasama, bahu membantu, bahu membau gitu.
bukan kemudian malah menjatuhkan, karena ini adalah bicara soal nilai dasar profesi yang disebut sebagai solidaritas. Ada 4 ya nilai solidaritas. Yang berikutnya adalah dia harus bekerja sesuai dengan teori, bekerja harus berdasar ilmu, tidak boleh bekerja ngawur gitu. Maka dia harus objektif kalau bekerja benar. Objektif itu sesuai dengan objeknya, sesuai dengan faktanya, ya. Maka ada teori kebenaran berdasarkan yang disebut korespondensi, berdasar fakta. Yang kedua ada teori kebenaran yang disebut koherensi. Ini benar sesuai dengan teori, benar sesuai dengan rumus, benar sesuai dengan doktrin. Terus yang ketiga namanya kebenaran pragmatisme, benar karena bermanfaat. Hukum itu benar karena memiliki daya guna, memiliki tujuan, kemanfaatan, keadilan, kepastian. Itu adalah kegunaan dari hukum, itu adalah yang disebut sebagai tujuan hukum. Terus yang kedua adalah dia harus bekerja taat asas. Jadi dia harus bekerja dalam konteks, kalau dia umpama ya, kalau dia seorang polisi, dia juga harus mengerti undang-undang tentang kepolisian Indonesia beserta turunannya. Dia juga mesti memahami KUHP gitu beserta turunannya atau peraturan pelaksanaannya, termasuk bekerja bagaimana melakukan penyidikan, bagaimana melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan. Itu adalah berdasar norma-norma hukum acara gitu yang berlaku. Dia harus tahu persis. Begitu juga sebagai seorang hakim juga dia ada undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, tapi juga ada kode etik yang mengatur tentang perilaku hakim, kode etik dan perilaku hakim, dan juga sumpah hakim, juga berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Begitu seterusnya, jaksa juga begitu, advokat juga begitu, notaris juga begitu. Dia harus bekerja berdasarkan metodologi atau ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia pelajari gitu. Bikin akta autentik gitu, teknik pembuatan akta itu diajarkan pada saat dia kuliah FKM. Maka ilmu itu nanti diterapkan. Jadi nggak boleh kerja sakara BDW terus ngawur nggak sesuai standar. Bikin gugatan ya harus jelas tuh real gugatannya apa, perbuatan melanggar hukum kah, atau kemudian kaitannya dengan prestasi gitu. Terus kemudian pihak penggugat tergugat siapa, positanya seperti apa, kemudian petitumnya seperti apa. Ada hubungan nggak antara posita dan petitum dengan posita. Nah itu dipelajari. Tidak boleh kemudian tidak berdasar standar-standar yang ada dalam konteks hukum material dan hukum formil. Teman-teman bisa dengar suara saya kan? Halo? Bisa, Pak. Oh bisa. Berikutnya adalah bekerja berdasar teori, yaitu punya wawasan. Jadi memiliki wawasan selain dia harus taat asas, taat hukum, harus memiliki wawasan yang luas gitu. Tidak hanya bidang. Jadi advokat tiba-tiba ya kita hanya mengerti hukum pajak gitu ya, enggak sekali-kali bicara soal apa yang lagi menarik, soal-soal politik, gitu, soal-soal ekonomi, soal-soal lain lah yang kita ini biar dipandang bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang terpelajar, yang memiliki pandangan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu selalu harus memperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang mutakhir gitu. Yang sekarang menjadi trending topik itu harus, karena itu seringkali dipakai sebagai intro, sebagai pembukaan ketika mau ketemu klien gitu ya, atau ketemu kolega atau sejawat. Oke, berikutnya adalah nilai dasar profesi apa. Saya menyebutnya lebih ke soal kewenangan atau apa kewenangan yang dimiliki oleh anggota profesi itu, yang kemudian dari kewenangan itu dijalankan secara amanah, secara konsisten dan konsekuen ya amanah. Yang kedua adalah kewenangan itu dijalankan dengan penuh wibawa. Maksudnya bahwa ada kode etik, yang kode etik fungsinya adalah menegakkan wibawa. Itu dia bekerja berdasarkan kode etik itu untuk menjaga wibawanya. Ya, jangan umpama begini. Kita pastikan bahwa untuk menangani perkara di tingkat kepolisian ini adalah umpama lah ya 60 juta. Tapi
Dia tanya, loh apakah nanti itu 60 juta sampai di pengadilan? Nah, ternyata dia salah ngomong. Oh iya, nanti sampai di pengadilan. Gitu. Padahal maksudnya bahwa 60 juta itu adalah untuk di kepolisian. Tapi kalau itu sudah terlanjur dikatakan bahwa itu memang untuk sampai di kepolisian, ya kita itu harus konsisten gitu. Jangan mencela-mencela. Mereka itu harus dipertimbangkan betul untuk mengambil keputusan ini berapa biayanya atau legal fee-nya untuk penanganan perkara itu. Untuk menjaga wibawa, jangan sampai kemudian ini nggak jelas tuh ngomong A, ngomong B, pagi tempe, sore kedelai, sore delai, pagi tempe. Nggak bisa begitu, harus konsisten. Kali ditentukan tidak boleh kemudian diubah-ubah. Orang menjadi tidak percaya karena dasar profesi ini selalu percaya. Yang ketiga adalah tanggung jawab ya. Mereka itu ada tanggung jawab profesi yang tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada etik, secara etik, tanggung jawab pada hukum, tanggung jawab sosial kalau masalah ya. Tanggung jawab sosial gitu, sosial politik malah ya. Dan tanggung jawab profesi. Jadi ada 5 ya tanggung jawab itu. Berikutnya adalah soal kaitannya ekonomi gitu. Kaitannya dengan penghargaan, artinya disebut honorarium ya. Selalu anggota profesi itu namanya honorarium. Coba Anda cek itu. Namanya advokat ya honorarium, notaris juga honorarium. Honor itu artinya kehormatan ya. Honorarium itu sebenarnya kehormatan. Ketika bicara soal honorarium atau kehormatan itu selalu bicara soal kesederhanaan. Pak, gimana Pak tiba-tiba kelihatan notaris, advokat yang menunjukkan hidup yang mewah gitu. Ya sebenarnya kurang sesuai dengan nilai-nilai profesi yang sederhana itu. Maka kenapa harus ada seragam itu kan? Anda tahu dokter seragam gitu, meskipun orang yang kaya sekalipun ya tetap seragamnya gitu. Advokat dengan toga meskipun kaya ya itu seragamnya gitu. Polisi gitu juga, hakim. Jadi tetap menunjukkan uniform itu gitu. Kesederhanaan walaupun mungkin dia bisa beli baju yang bagus, jas yang bagus, tapi tetap ketika pakai toga kan sama gitu. Semua pakai toga. Hakim pakai toga, pengacara pakai toga, jaksa pakai seragam. Yang kedua adalah tidak berorientasi semata-mata adalah materi. Bukan seperti bisnis ya. Ini lebih ke nirlaba. Ini lebih ke non komersial. Tidak semata-mata cari duit iya, tapi bukan semata-mata cari duit. Jadi kalau mau saja jadi dosen itu bukan semata-mata bukan semata-mata cari uang. Ya, karena ingin berbagi ilmu gitu. Soal kemudian mendapatkan honorarium itu bagian dari konsekuensi logis yang seharusnya diterima. Advokat begitu juga ya karena keprofesionalannya dia, pengalaman dia, jam terbang dia, kliennya punya duit sepakat maka honorarium itu berdasarkan kesepakatan dan kemampuan klien. Kalau mereka sepakat nilainya tinggi ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini orang nggak punya, kemudian kita tangani pro deo, pro bono, free of charge ya nggak apa-apa. Maka di sini orientasinya bukan semata-mata memang aspek ekonomi. Yang dikejar bukan semata-mata kemudian dari profesi ini adalah soal kekayaan gitu. Baru terakhir adalah harus memiliki suatu keahlian ya, keterampilan yang disebut sebagai cakap. Jadi cakap itu bukan cakep loh ya. Memiliki keahlian sebagai seorang advokat harus bisa bikin kuasa, bikin gugatan, jawaban, replik, duplik, bisa bikin kesimpulan. Bagi jaksa harus bisa bikin surat dakwaan, bikin surat tuntutan. Hakim juga bisa membimbing persidangan, kemudian bikin putusan. Notaris juga ya tentu harus bisa bikin akte, tugas utamanya harus bikin akte. Sekolahnya diajari teknik pembuatan akte. Dan ada tugas-tugas pada waktu kuliah untuk bikin akte. Nah nanti ada kasus-kasus baru datang kepada dia harus bisa. Nah, mungkin jadi notaris nggak bisa bikin akte itu, nggak bisa bikin perjanjian. Jadi itu sebagai kecakapan yang disebut standar minimal. Standar minimal seorang notaris ya harus bisa bikin akte, gitu kan. Terus yang kedua apa? Keterampilan harus bekerja cermat. Jadi prinsip seorang profesi hakim, polisi, jaksa, advokat itu bekerja cermat, teliti, seksama. Kalau jaksa di jaksa itu malah ada titis, ya, titis itu aja juga kerja itu cermat gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai-nilai dasar profesi yang dari nilai kesucian ini, nilai solidaritas ini
berdasar ilmu atau teori ini, kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki, orientasinya adalah bukan semata soal materi, keberhasilan bukan ditunjukkan materi, yang kemudian harus memiliki kecakapan standar-standar minimal sesuai bidang profesi masing-masing. Saya kira itu teman-teman kuliah pagi ini, nanti saya akan jelaskan minggu depan soal apa pengertian kode etik profesi dan seterusnya ya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan. Silakan. Sambil saya foto. Halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana sudah? 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Ufron, saya Fahmi izin bertanya Pak. Silakan, silakan. Iya Pak, apakah ketika seorang advokat misalnya Pak itu menjemput kasus atau menawarkan diri kepada seseorang yang memiliki permasalahan hukum itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik Pak? Terima kasih Fahmi. Pada prinsipnya memang profesi advokat itu adalah menunggu klien ya. Pada prinsipnya sama dokter itu kan orang datang ke dokter. Terus kemudian ada notaris PPAT, orang kemudian datang. Tapi bisa saja kemudian ada seorang klien gitu, yang klien itu biasanya memang nyari gitu. Kalau sekarang kan IT itu sangat membantu gitu. Artinya begini, saya setiap hari itu ada WA calon klien yang minimal minta konsultasi. Pertanyaannya adalah bukan saya yang kemudian istilahnya memprovokasi. Itu kamu bisa gugat tuh gitu. Nanti saya bantu ini gugatannya gitu. Ya enggak. Kita pada posisi selalu berbicara dalam kerangka masalahnya apa, terus minta pendapat hukum apa, solusinya apa gitu, opsi-opsinya apa. Jadi Mas Fahmi itu rata-rata sebuah profesi itu memang orang datang menghadap, bukan kemudian kita dalam pengertian nyari-nyari apalagi memprovokasi. Itu bisa kamu buka tuh ya, kaitannya harta waris kamu itu. Nah, nggak begitu. Kalau dia datang minta pendapat atau nasihat, ya kita beri nasihat hukum yang benar gitu. Ya, bukan bukan diprovokasi. Apakah itu bagian dari pelanggaran hukum, Pak? Pelanggaran etik, Pak. Kalau misalnya kita menjemputnya, datengin, terus kita pakai saya saja gitu. Ya sebenarnya itu kurang etis ya menurut saya. Kurang etis. Secara kode etik kurang etis. Jadi memang kenapa tidak boleh beriklan itu? Kita ini tidak boleh beriklan ya, advokat tidak boleh beriklan menawarkan diri. Anda itu cek juga, ada itu saya nggak tahu itu koran-koran nggak jelas tuh. Kalau Anda butuh ini seperti obat itu, seperti orang jualan obat, nggak boleh itu karena ini profesi. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya rentan terpeleset ke dalam pelanggaran kode etik yang seharusnya dia lebih bersifat pasif, aktif, tapi ujung-ujungnya malah memprovokasi. Kira-kira gitu, Fahmi, yang lain? Mohon maaf Pak Ufron, tapi kalau melihat dari sisi kondisi klien atau orang tersebut itu tidak mengerti sama sekali terkait dengan hukum Pak Ufron, sehingga kita sebagai atau advokat sebagai ini yang melihat orang tersebut itu ingin terdorong, ingin membantu, itu bagaimana Pak Ufron? Kalau kasusnya seperti itu. Ya, kan memang kasus per kasus ya. Kita nggak bisa generalisasi ya. Tidak bisa semuanya sama gitu. Bisa saja begini, saja ada tetangga di sebelah rumah, ada kena masalah hukum gitu. Ya umpama loh ya, umpama. Tapi tentu saya juga tidak bisa tiba-tiba datang ke situ, Mas tak tangani ini kasusmu. Biasanya yang lebih halus, lebih santun gitu, mungkin ada kita kirim gitu keluarga kita, Mas udah ada advokat tak yang udah dampingin kasusnya main berat gitu.
Terus kemudian bilang, anu ta mau dibantu Pak Ufron ta gitu. Enggak apa-apa, Prodeo gratis gitu. Tapi enggak saya sendiri yang kemudian itu lewat orang lain gitu. Untuk menjaga namanya seolah-olah ya kita mau bela dia tapi kita harus jaga juga posisi seolah-olah kita yang kemudian nawarin secara langsung gitu. Jadi itu cara soal teknis pahami gitu. Jadi jangan serta-merta seolah-olah ngejok-ngejoki dirinya sendiri, ya itu nggak bisa gitu. Harus pakai orang lain yang lebih halus gitu sebenarnya. Atau kemudian umpama begini, kalau kita tahu persis bahwa mereka itu dalam posisi yang didolimi gitu ya, diperlakukan semena-mena gitu. Nggak apa-apa lewat keluarga kita, saudara kita, ya kalau mau dibantu, nggak apa-apa, nanti dibantu sama Pak Ufron. Begitu. Tapi bukan kita sendiri yang datang lantas menawarkan diri, ya itu menurut saya dalam konteks kode etik kurang. Itu caranya Mas Fahmi. Yang lain? Halo? Baik, terima kasih banyak Pak Ufron. Sama-sama. Yang lain? Nggak ada ya? Halo? Oke, terima kasih kehadiran perhatiannya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.